Rusia ambuk Israel yang melakukan serangan udara lagi ke Suriah. Beruang Merah membalas dengan menembak jet tempur dari Israel lagi dan desak Tel Aviv patuhi hukum internasional. Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov menyatakan bahwa pihaknya akan terus membalas apa yang telah dilakukan Israel dengan serangan-serangan udaranya ke teritori pemerintah Suriah. Moskow juga mendesak Tel Aviv untuk mematuhi hukum internasional. Hal tersebut disampaikan Lavrov usai berbicara dengan Menteri Luar Negeri Suriah Faisal Mekdad pada 23 Agustus 2022. Kami mengutuk keras dan akan sangat tidak senang dengan melihat apa yang dilakukan Israel itu yang sangat berbahaya kepada wilayah Suriah. Termasuk episode sangat menggelisahkan ketika di Bandara Internasional Damaskus diserang pada Juni lalu ketika pelabuhan Tartus ditembaki, kata Lavrov. Lavrov menegaskan bahwa Moskow akan menuntut Israel untuk menghormati resolusi Dewan Keamanan PBB serta kedaulatan dan integritas teritorial Suriah. Ia mengklaim bahwa aktivitas mendukung pemberontak merupakan dukungan untuk separatisme sekaligus melanggar resolusi Dewan PBB. Sementara itu, diberitakan sebelumnya jika Rusia membantu Suriah menyerang Israel yang sebelumnya juga telah melakukan penyerangan terhadap Suriah. Rusia dilaporkan telah meluncurkan tembakan rudal S-300 kepada pesawat jet tempur Israel. Rusia memiliki kehadiran yang kuat di Suriah. Negara pimpinan Presiden Vladimir Putin itu mengambil sikap untuk mendukung pemerintahan di sana. Sementara itu, laporan ini sendiri datang saat hubungan Israel dan Rusia sedang memanas. Hal ini disebabkan langkah Rusia untuk menutup badan Yahudi di kedaulatannya. Moskow beralih lembaga itu mempromosikan migrasi ke Israel yang telah menarik minat umat Yahudi yang ada di sana dan juga mengganggu aktivitas karena diberitakan mereka juga melakukan mata-mata intelijen. Perdana Menteri Yair Lapid menyebut penutupan badan Yahudi di Rusia akan berdampak negatif terhadap hubungan kedua negara. Serang Suriah, pasukan Rusia tembaki jet tempur Israel dengan S-300. Menteri Pertahanan Israel Benny Gantz mengkonfirmasi bahwa pasukan Rusia menembaki jet tempur Israel menggunakan sistem rudal anti pesawat canggih S-300. Peristiwa itu terjadi pada saat Angkatan Udara Israel menyerang sasaran di barat laut Suriah pada bulan Mei. Insiden itu pertama kali dilaporkan oleh stasiun televisi Channel 13 seminggu setelah serangan pada 13 Mei, di mana IAF membom beberapa sasaran di dekat kota Mashhad di barat laut Suriah. Itu adalah insiden satu kali saja, kata Gantz pada konferensi yang diselenggarakan oleh Channel 13. Jet kami bahkan tidak berada di daerah itu, tambah Gantz membenarkan laporan asli yang mengklaim radar S-300 tidak pernah berhasil mengunci jet Israel yang meninggalkan daerah itu dan dengan demikian tidak menimbulkan ancaman serius bagi para pilot. Tetapi Gantz menekankan, saya pikir situasinya stabil sekarang seperti dikutip dari Time of Israel. Insiden itu menandai penggunaan pertama S-300 terhadap IAF di Suriah. Karena baterai S-300 Suriah dioperasikan oleh militer Rusia dan tidak dapat ditembakkan tanpa persetujuan mereka, itu adalah perkembangan yang mengkhawatirkan bagi Israel. Israel telah melakukan ratusan serangan udara di dalam wilayah Suriah selama perang saudara pecah di negara itu dan sejak itu menargetkan apa yang dikatakan sebagai pengiriman senjata menuju kelompok teror Hizbullah Lebanon yang didukung Iran dan situs terkait Iran lainnya. Israel dilaporkan telah melakukan banyak serangan udara
di Suriah sejak insiden Mei. Daerah Mashhaf diperkirakan digunakan sebagai pangkalan bagi pasukan dan milisi pro-Iran serta telah berulang kali menjadi sasaran dalam beberapa tahun terakhir dalam serangan yang dikaitkan dengan Israel. Citra satelit yang diambil setelah serangan menunjukkan bahwa fasilitas bawah tanah telah hancur total. Konfirmasi GAN datang di tengah memburuknya hubungan antara Israel dan Rusia atas rencana Moskow untuk menutup badan Yahudi di negara itu. Israel mendapati dirinya berselisih dengan Rusia karena semakin mendukung Ukraina di tengah invasi Rusia sambil berusaha mempertahankan kebebasan bergerak di langit Suriah yang sebagian besar dikendalikan oleh Moskow. Dalam beberapa tahun terakhir, Israel dan Rusia membentuk apa yang disebut hotline dekonfliksi untuk menjaga agar kedua pihak tidak terjerat dan secara tidak sengaja bentrok di Suriah. Pada tahun 2018, Rusia memberikan sistem pertahanan udara S-300 yang canggih kepada militer Suriah secara gratis, mentransfer 3 batalion dengan masing-masing 8 peluncur ke rezim Assad meskipun ada keberatan yang keras dari Israel dan Amerika Serikat. Pengiriman sistem S-300 Rusia ke Suriah menyusul jatuhnya pesawat mata-mata Rusia oleh pasukan Suriah yang merespon serangan Israel di wilayah udara Suriah. Rusia menyalahkan Israel atas insiden itu yang menewaskan 15 awak. Israel dan sekutunya selama bertahun-tahun telah melobi Rusia untuk tidak memberi Suriah dan pemain regional lainnya sistem S-300 dengan alasan bahwa itu akan membatasi kemampuan Israel untuk menetralisir ancaman termasuk oleh Hizbullah. Selain menyediakan pertahanan udara bagi Suriah, Moskow juga memelihara sistem pertahanan udara S-400 yang canggih untuk melindungi asetnya sendiri di Suriah, tetapi tidak pernah menggunakannya kepada pesawat Israel.